Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadhail. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika ya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina al-hadi min ad-dalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna akhlaqi wal taatihi lakum tuflihun. Hadirin wal hadirat, ayahanda bunda sedang salat maghrib yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yayasan, BKM dan seluruh jamaah tetap maupun tidak di masjid tercinta Assalam, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, inayah, maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sisa-sisa umur kita bisa kita manfaatkan untuk beribadah dengan kemanfaatan, sekalipun manfaat telah tiada, mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di hadis ke-10 dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Rahmat di alam kuburnya, biar kita keberkahan ilmu. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Disebutkan di hadis ke-10 radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Sudah kita sampaikan bahwa Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdur Rahman, bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Qala Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi atau Abu Hurairah berkata, menyampaikan kembali apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda kita Rasul telah bersabda. Apa yang disabdakan Rasul? Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Abu Hurairah mengingatkan kita bahwa secara garis besar
kehidupan hanya ada pilihan dua. Ada yang namanya hasanah kebaikan, ada yang namanya sayyi'ah keburukan. Ada yang namanya yamin kanan, juga adanya yang namanya kiri. Wa ashabul yamin fi ashabil yamin, mereka yang baik maka mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Wa ashabus shimali fi ashabis shimal, mereka yang tidak melakukan kebaikan maka mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri. Dua biasanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas, ada yang rusyd, ada yang ghayy, ada yang lurus, ada yang belok-belok. Artinya kehidupan ini cuma dua, ada siang, ada malam. Wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan malam untuk beristirahat, beribadah, lebih dekat dengan Allah. Dijadikan malam sebagai tempat beristighfar apa yang kita lakukan siang harinya. Dan Allah jadikan siang untuk kemudian tempat kita meminta ampun atas apa yang kita lakukan malam harinya. Ada orang pulang gelap, pergi gelap. Ada yang berangkat siang, pulang siang. Maka di sini Nabi mengingatkan kita lewat Abu Hurairah, begitupun beribadah. Ada ibadah yang ketika dilakukan maka kemanfaatannya hanya bermanfaat secara personal. Ada yang ibadah kalau dilakukan itu bermanfaat secara komunal. Ada ibadah yang kemudian disematkan dengan ibadah jamaatan atau beribadah secara berjamaah. Ada ibadah yang kemudian disematkan dengan ibadah munfaridah atau ibadah sendirian, ibadah dewek-dewekan. Contoh, Abu Hurairah menyampaikan apa yang dicontohkan Rasul, sholatur rajuli, katakan sholat seseorang, fi jama'atin, ketika dilaksanakan secara komunal, berjamaah, bersama-sama, tazidu ala sholatihi, maka jelas tazid ini present continuous tense, fi'lul mudhari. Kalau dikerjakan secara berjamaah maka jelas berbeda dengan amal yang lainnya, karena dia akan tazid, sendirinya akan bertambah. Ala salatihi, atas salatnya tersebut, fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Salat yang dilakukan fi jama'atin, berjamaah tadi, akan berbanding terbalik dengan salat yang dilakukan dengan sendirinya, dewek-dewekan. Fi baitihi, di rumahnya. Fi suqihi, ketika dia di pasar. Ya, pasar agak susah mungkin ya, mall ya sekarang. Maka biasanya dulu kalau tidak ada masjid di perbelanjaan atau mall, sekarang udah banyak. Dulu nggak usah jauh-jauh, Bintaro Plaza itu puluhan tahun nggak ada masjid, nggak ada musola. Ada kecil di sebelah kamar mandi, kecil itu pun di pojokan parkiran motor. Lama baru ada musola di lantai 2, itu pun kecil.
pindah lagi ke lantai 1, alhamdulillah lebih besar. Sekarang 1 lantai di atas itu musolah doangan. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Syukur alhamdulillah. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum ada Jumat Albina GBK Gelora Bung di pintu 1 masjid Albina masih ada, Herman masjid, bahkan lantai 7 14, masjidnya 2 di parkiran. Ini artinya bahwa mendorong kita bahwa untuk melakukan ibadah udah sangat mudah sekarang ketika dilakukan secara komunal, berjamaah, ketimbang sendirian. Sebab apa? Tazidu, dia akan bertambah. Apa yang bertambah? Salatnya. Apa bedanya? Bid'an wa ishrina darajah, beberapa derajat jauh di atas 20 derajat. Maka ulama kemudian memberikan kaidah bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Orang yang kemudian sekarang sehat, salat berjamaah, hadir di Masjid As-Salam, nanti ketika Allah lemahkan tubuh kita, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, ketika umur ditambah pasti fungsi organ tubuh berkurang. Umur bertambah pasti daya tubuh mulai berkurang. Salatnya duduk, lama-lama enggak bisa ngapa-ngapain juga, salatnya rebahan. Yang sehatnya kemudian melakukan jamaah, kemudian Allah berikan ujian dengan tidak ada berdayaan dalam tubuhnya, maka Allah sampaikan yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat untuk menuliskan pahala kebersamaannya, pahala berjamaahnya sama ketika dia masih sehat. Jadi kalau kita berjamaah sampai nantinya Allah berikan kita umur panjang, dicabut manfaat dari organ tubuh kita, yursalu alaihil malak, dia akan bertambah tetap. Inilah kemudian perbedaan yang sangat mencolok antara beribadah sendiri dengan beribadah secara berjamaah, di antaranya sholat. Pertanyaan besarnya, kenapa kemudian sholat yang dilakukan dalam keadaan berjamaah itu lebih tinggi derajatnya, 27 derajat? Sampaikan oleh Abu Hurairah, ditulis oleh Imam Nawawi, anna ahaduhum idza tawaddo'a, sesungguhnya seseorang kalau dia berwudu, fa ahsanal wudu, kalau dia sudah niat salat berjamaah kemudian dia berwudu, maka wudunya itu fa ahsanal wudu'a, terdorong untuk ahsan. Apa itu ahsan? Ismu tabdil dari hasan, bagus, baik, hasan. Kemudian lebih baik berarti ahsan. Cakep berarti jamil. Lebih cakep ajmal. Bukan Saiful Jamil tapi ajmal. Ismu tafdil. Orang kalau sudah kemudian ingin sholat berjamaah, maka dipastikan wudhunya itu lebih sempurna. Beda ketika orang sholat sendirian, wudhunya pasti terobsesi tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena
ketika dia berwudu, di dalam apa yang dipikirkan di otaknya adalah summa atal masjidah, meneruskan niatnya untuk datang ke masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang dikerjakan kecuali salat. La yuridu illa shalah, tidak menginginkan yang lain kecuali salat. Lam yakhut khutwatan illa rufi'alahu biha darajah, tidak juga melangkahkan kakinya kecuali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat ke Masjid As-Salam niatnya sambil jemput istri. Jemput istri, ntar mampir di As-Salam. Mana yang benar? Jemput istri, jemput anak, jemput cucu ngaji. Biasanya jam segini pada ngaji nih. Jemput cucu ngaji, jemput cucu les, sambil jemput mampir di As-Salam. Satu. Yang kedua, niat berangkat ke As-Salam, maghrib ditunaikan, kemudian baru ngelihat cucu, jemput cucu. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi kebanyakan kita nih ke warung niatnya ke warung beli rokok. Tapi ntar begitu azan, azan kok mampir ke masjid, mampir ke musola. Mestinya sembahyang sholat jamaah dulu, nanti pulangnya baru mampir beli rokok, nanti pulangnya baru mampir jemput cucu, nanti sambilan begitu udah sholat baru jemput istri. Ini terkadang kita nganterin istri atau jemput istri sekalian sholat di Masjid As-Salam. Besok-besok kita ganti, sholat di As-Salam sekalian jemput istri. Bukan jemput cucu kemudian mampir di As-Salam, tapi sholat di As-Salam kemudian jemput cucu. Kenapa? Lam yakhut khutwatan. Kalau kita niatnya la yuridu illa shalah, hanya sholat yang kita inginkan, maka dia dapat derajat ini. Tapi kalau kita cucu duluan yang kita niatkan, atau jemput yang lain yang kemudian kita niatkan, maka lam yakhut khutwatan, nggak dapat tuh pahalanya, nggak dapat manfaatnya, nggak dapat fadilahnya bid'an wa isyrina darajah, yang derajat-derajat yang tadi. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Beli lauk kalian mampir di As-Salam. Nah, berarti dapatnya beli lauk, sholatnya nggak dapat. Mestinya dibalik, sholat ke As-Salam, pulangnya mampir beli sate kambing. Baru begitu. Wa khuta'an khati'atan, dan jangan sampai salah kita melangkah tadi. Ini kan masih bab niat. Setelah bab niat ini kita bab tobat. Maka jangan sampai salah melangkah hatta yadkhulal masjidah, sampai kita masuk masjid. Begitu masuk masjid, ya kan? Allahumma aftah li abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Masuk kita masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah. Kalau udah wudu untuk salat berjamaah, berangkat untuk salat berjamaah, maka fa idza dakhalal masjid, ketika dia masuk masjid, kana fi salati ma kana salah tahsibuhu. Apa-apa yang dilakukan dalam salat itu lipat gandanya diberikan kepada orang yang masuk masjid, itu sebetulnya sudah terhitung salat.
Makanya ada imam Allahu Akbar, makmum masbuk, ayur ka'arakatan, ketika dia bisa ruku bareng, imamnya ruku Allahu Akbar, kita ikut ruku, dapat satu ruku, hatta yurka, dia ruku kita ruku, kemudian i'tidal, falahu raka'atan, maka dia dapat satu rakaat. Tapi kalau imam udah sami Allahu liman hamidah, maka kemudian dia nggak dapat satu rakaat. Kenapa demikian? Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah. Orang kalau udah masuk masjid, hitungannya sebetulnya sudah pahala sholat. Makanya kata Nabi, idza dakhala ahadakumul masjid, wahai kalau kalian masuk masjid, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali duduk, hatta yusalli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Masuk jangan langsung duduk, salat dulu 2 rakaat. Fa inna salati intizarihi ba'da salat. Salat yang benar itu adalah intizarus salah ba'da salah. Intizar menunggu, salat ba'da sholat, setelah sholat. Menunggu sholat aslinya setelah sholat, berarti menunggu sholat maghrib setelah qobliyah, setelah tahiyatul masjid. Kenapa? Menunggu sholat setelah sholat. Jadi yang nungguin sholat itu kita ditungguin sholat atau sholat nungguin kita? Ayolah, udah mau jam 6 ini, ntar belum azan, nah, dikit lagi masih lama, jam 6 lewat 18, begitu kata dia. Masih 18 menit lagi, begitu kata dia. Padahal udah nggak ada yang ditungguin. Ayolah berangkat. Gua diajak, no, yang pulang umroh no ajak, gua yang belum umroh diajak ajak, begitu katanya. Artinya apa? Posisi sebetulnya kita siap, tapi kemudian kita tidak intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadukum madama fi majlisihi. Itu orang kalau duduk kan belum mulai salat, intizarus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat. Salat aslinya belum, dia lagi nunggu karena emang belum qomat. Maka kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat mendoakan orang tadi fi majlisihi, di tempat duduknya. Duduknya di sono, malaikat lagi doain. Duduknya di atas kursi, malaikat doain. Karena apa? Dia lagi nungguin sholat. Dengan doa apa malaikat mendoakannya? Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah hambamu yang itu. Allahumma gfir lahu, gugurkan dosanya yang itu. Allahumma tub alaihi, bersihkanlah dirinya dengan taubat sebaik-baikmu. Walam yu'di fihi ma yuhdisuhu minhu, maka tidak akan yang terjadi baginya kecelakaan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti jempolnya 2. Muttafaqun alaih. Kenapa jempolnya 2? Karena muttafaq berarti sepakat, alaih keduanya. Berarti siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita mencari terkait agama, cari di Quran. Quran nggak ada, cari yang paling tinggi setelah Quran, yaitu hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Setelahnya hadis Muslim, Sahih Muslim. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka jempolnya 1. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari enggak,
jempolnya satu. Tapi ada hadis yang kemudian muttafaqun alaih, maka sepakat Imam Bukhari dan sepakat Imam Muslim, maka jempolnya dua. Ya, ntar bapak-bapak ketemu bininya, ketemu cucu, ibu-ibu ketemu suami, kata suaminya, ngapa sih mah? Ya, salah obat katanya, begini aja. Ya, berarti apa itu? Muttafaqun alaih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ya ditegaskan sekali lagi oleh Rasul, la yanhazihu, bahwa seseorang kalau dari masjid itu sebaiknya jangan kemana-mana. Angkat telepon, angkat aja di situ. Kalau penting-penting banget, ya ada orang mau bawain duit, ya waduh, kalau nggak diangkat berapa nih? Angkat nggak apa-apa, nggak usah keluar. Kenapa? Kalau kita ampunannya hilang. Malaikat cuma mendoakan man kana fi dakhilihi, mereka yang ada dalam masjid, wa yajlisu fihi, dan dia duduk di situ. Berarti kalau kita keluar, hilang lagi ampunannya, berhenti doa-doa malaikat buat kita. Itu hadis 10. Hadis 11, wa an Abi Abbas, dari sahabat yang bernama Abi Abbas. Ya. Abi Abbas ini kita tahu Abbas itu adalah pamannya Rasul. Nama aslinya Abdullah, nama aslinya. Bin Abbas, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah berarti langsung. Nabi ngomong langsung kepada siapa? Abil Abbas. Apa yang disampaikan Nabi? Fabima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Fabima yarwi, riwayatnya ini an rabbihi, langsung dari Allah. Jadi artinya dari Allah. Tabaraka wa ta'ala, tapi redaksinya dari Nabi. Kalau artinya dari Allah, redaksinya dari Allah, itu namanya firman Allah. Itu namanya Al-Qur'an. Tapi ada hadis yang kemudian maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi, maka hadis itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu makna dari Allah, lafaznya dari baginda kita Rasulullah. Qala, disampaikan oleh Nabi, innallaha katabal hasanat wassayyiat. Nah kan, dunia ini gak jauh-jauh, hasanat dengan sayyiat. Hasanat berarti jamak dari hasanah. Hasanah satu, hasanatani dua, hasanat banyak. Makanya ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti bininya satu. Kalau ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati radamah, berarti bininya dua. Kenapa? Karena hasanat dan sayyiat, ada kebaikan, ada keburukan. Maka kata Nabi, innallaha katabal hasanat, Allah sudah menentukan yang namanya hasanat dan sayyiat, kebaikan dan keburukan. Kan kita ada di Masjid As-Salam Maghrib ini, itu sebetulnya emang udah ada catatannya. Tadi menggerib hujan, gerimis-gerimis, kita gas baik. Alhamdulillah kan kagak basah. Emang udah ada catatannya, biar kata gerimis kagak basah. Itu artinya Allah kasih kita hasanat, kebaikan. Maka antara kebaikan, di luarnya ada yang namanya sayyiat, keburukan, kejelekan. Summa bayyana dzalik,
dipertegas bahwa yang hasanah jelas, yang baik-baik jelas, dan yang sayyi'ah, yang jelek-jelek juga jelas. Keduanya enggak bakal bercampur antara hasanah dengan sayyi'ah. Jujur itu hasanah apa sayyi'ah? Jujur, hasanah. Kalau bohong hasanah apa sayyi'ah? Sayyi'ah. Terus ada yang ngomong, orang gua bohong demi kebaikan sih, begitu katanya. Berarti bohong demi kebaikan, yang kesian malaikat. Bohong demi kebaikan, mana nyatetnya ini? Kalau udah dibilang tadi, innallaha katabal hasanat, Allah udah tentukan yang ini baik, yang itu jelek. Terus summa bayyana dzalik, dipertegas yang hasanah itu hasanah, yang baik itu baik, yang sayyi'ah itu sayyi'ah, yang jelek-jelek. Enggak ada bohong demi kebaikan, enggak ada ceritanya. Malaikat udah terlalu bingung nyatat kita, ya kan? Udah berangkat, udah rapi, ya kan, angkat telepon nggak jadi. Ini artinya bahwa yang hasanah jelas, yang sayyi'ah jelas. Faman hamma, faman hamma, siapa orang yang hamma? Hamma itu kalau bahasa saya di Joglo waktu kecil, hama itu ham-ham, ya, ham-ham itu ragu-ragu. Udah rapi mau kondangan, kok duduk aja, aku perasaan ham-ham aja ini. Nah, ham-ham itu ragu-ragu. Ya. Di sini disampaikan faman hama, siapa yang ragu-ragu, bihasanatin, dengan kebaikan, falam ya'malha, dengan ragu-ragu itu dia akhirnya enggak mengerjakan, kataballahu lahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun kamilah, Allah tuliskan dalam buku catatannya hasanatun kamilah, kebaikan sempurna satu, meskipun dia kagak ngerjain. Mengaji habis maghrib dia salam, ya, datang cucunya, datang besan, ngaji apa kagak, ngaji apa kagak, kagak apa ngaji, kagak ngaji dia. Tapi udah apa, udah niat, udah pengen, cuman ragu-ragu. Yang ragu-ragu Allah tulis hasanatun kamilah. Makanya kata Imam Nawawi, ada kitab namanya Nasaihul Ibad, pesan buat hamba-hamba Allah. Kalau pagi ya tasawwar wajuhu bil hasanat, jangan mikir yang jelek-jelek, mikirnya yang baik-baik. Gak usah mikirin si Anu belum bayar kontrakan, gak usah. Si Anu belum bayar utang, gak usah. Mikirnya yang baik-baik aja. Kenapa? Karena yang baik-baik itu udah dicatat. Antar mau nemenin ya kan, nemenin ini ngelamar ya ke Bogor, niat aja dulu. Udah tahu nggak punya mobil, nggak punya motor, gaya-gayaan mau nganterin ke Bogor. Udah rapi, mobilnya penuh, ya kan? Nggak jadi berangkat, kataballahu hasanatun kamilah. Atau emang niatnya emang ragu-ragu, datang aja dulu menggirang-girangin, kalau bahasa sekarang menggirang-girangin. Maka Allah catat satu kebaikan sempurna. Kalau dia niat kebaikan tapi ragu-ragu, falam yamalha, enggak dikerjain. Yang kedua, wa in hamma biha fa'amilaha, dia ragu-ragu nih, berangkat enggak, ngaji enggak, ragu-ragu. Tiba-tiba temennya neblak pakai sejadah, jebret, udah jalan, akhirnya jalan. Ragu-ragu tapi kemudian dikerjain. Kalau dikerjain
kataballahu asyra hasanatin. Meskipun dia ragu-ragu, tapi dia kerjain, dia dapat 10 kebaikan. Tadi Ustadz kita kayaknya mau tahlilan, ya, berangkat enggak, udah berangkat, ya kan? Terus mungkin tahlilannya banyak. Kenapa banyak? Karena beruntun aja nih minggu ini. Ya, ada guru kita Imam Nawawi, istri beliau wafat. Besoknya kakaknya wafat. Besoknya lagi saudara kita, teman kita Ustadz Gofur, Masjid Mubarak. Maghribnya jamaah, isanya jamaah, ngaji bareng. Subuhnya udah nggak ada. Sehat segar bugar sebetulnya. Tapi paginya Allah panggil. Jadi beruntun. Kita mau ngaji apa mau tahlilan? Mau ngaji apa mau tahlilan? Ya. Ternyata ngaji datang, tahlilan datang. Tahlilannya udah amin amin, amin amin. Terakhir. Udah paling pojok dekat got. Tapi kan dia datang. Meskipun ragu-ragu tetap datang meskipun terakhir. Kataballahu asyra hasanat, 10 kali lipat kebaikan meskipun belakangan, meskipun telat. Ila sab'imi'ati fi ad'af, sampai 70 bahkan sampai sab'imi'atin 700 kali lipat. Ya kan ini doa, ini doa. Apalagi mungkin yang doa atau yang baca Yasin atau yang lain adalah orang-orang yang sholat di assalam terus. Ada guru Imam Syafi'i, ada 2 gurunya, yang satu Imam Waqi. Jadi kalau kita ke rumah Imam Syafi'i sekarang, keluar sebelah kiri itu gurunya Imam Waqi, sebelah kanan namanya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Imam ibnu Uyainah bahwa inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Kalau kita kumpul nih ngeriung-ngeriung arisan atau yang lain, paguyuban RT, RW dan seterusnya, ada orang yang sering sholat, dia sering sholat, ahli sholat, disebut namanya, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya belum ada, cuman tanya doang. Tanya si A mana ya, si B mana ya, itu turun rahmat Allah, fadlan bihudurihim, apalagi sampai dia hadir, ya. Maka berlipat ganda. Kalau kebaikan dikerjakan ragu-ragu dapat 10 kebaikan, enggak dikerjain dapat 1 kebaikan. Nah, yang ketiga nih, wa in hamma bisayyi'atin, dia ragu-ragu terhadap kejelekan, falam ya'malha, dia ragu-ragu kejelekan itu kemudian dia enggak kerjain, kataballahu indahu hasanah kamilah. Berbeda kalau niat jelek enggak dikerjain, itu ketika dia ragu-ragu ditulis sebagai kebaikan. Enggak dikerjain soalnya. Kalau tadi kan kebaikan tapi enggak dikerjain. Ya, kalau ini kejelekan diganti dengan hasanatun kamilah. Wa in hamma biha fa'amaliha, atau dia ragu-ragu dan dia tidak fa'amilaha dan dia mengerjakannya, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tulis 1 kejelekan. Pengen jelek dikerjain cuma 1, jelek ditinggalin, maka dia dapat hasanatun kamilah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga diri kita untuk kemudian mengamalkan yang 2 ini. Yang kedua juga adalah muttafaqun alaih, berarti sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk kemudian Allah berikan kita umur panjang dan kesehatan untuk melakukan ibadah-ibadah tidak munfaridah, jangan sendirian, tapi beribadah secara berjamaah. Tapi ingat, kalau ada orang jamaah di situ, kita jangan bikin jamaah lagi. La jama'ataini fil masjid, enggak ada 2 berjamaah. Di sana lagi jamaah, tetap kita ikut jamaah sampai dia selesai. Kalau kita mau bikin jamaah lagi, tunggu sampai dia selesai. Ini sini jamaah, sono jamaah. Ya, enggak ada 2 jamaah di dalam 1 masjid. Yang kedua, yang terakhir, banyak kita mikir kebaikan, enggak dikerjain.
tercatat 1 pahala sempurna. Dikerjain 10.700. Jauh-jauhin yang jelek, kita jauhin dapat 1 pahala kebaikan sempurna. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan mudah-mudahan ada kemanfaatan dan mengakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat seluruh yang berjasa atas masjid ini, baik yang sudah tiada maupun yang ada. Mudah-mudahan yang tiada Allah berikan tempat terbaik di sisinya, yang ada baik itu yayasan, baik itu BKM, mudah-mudahan sehat dan panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah ya Rabbana. Wujudkanlah niat dan hajat kami ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah. Bisa sampai ke Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham bima fihi min amwatina wa hadirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anugerahi ampunan buat kami yang hadir ya Allah, dan berikanlah kepada mereka yang tiada lagi di hadapan kami ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.